Assalamualaikum, balik lagi bareng aku Aziza Alta. Jadi setelah video Shopee haul part 2, ini aku rencananya mau bikin DIY box storage atau box serbaguna gitu. Dan boxnya bakal aku taruh di rak dinding aku. Ini ada di ruang tamu aku. Jadi rak dindingku itu isinya ada kayak hiasan dinding, cuman biar lebih bagus lagi kesannya aku kasih box. Akan ada dua tipe box storage yang aku bikin. Yang pertama aku pakai tali serat alam, dan yang kedua aku pakai kain goni. Aku itu pengennya sih bikinnya itu yang simple-simple aja. Dan bagi kalian yang baru mampir di channel YouTube aku, jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube aku ya. Untuk bahan yang pertama yaitu kardus bekas, dan untuk ukuran aku sesuaiin sama kebutuhan aku. Ini aku pakai ukuran 30 cm. Yang kedua kain putih polos, bisa aja diganti sama kain polos dengan warna lain atau bisa juga yang bermotif. Yang ketiga yaitu kain goni. Biasanya sih kain ini digunain buat bikin DIY dan bisa memberikan kesan yang natural juga. Yang keempat ada tali serat alam. Aku pakai tali medong, tapi untuk bahannya aku kurang paham dari bahan apa karena aku belinya itu udah jadi dan siap pakai. Dan sebenarnya ada beberapa referensi tali serat alam yang aku tahu. Di situ udah ada gambarnya dan udah aku kasih keterangan masing-masing, jadi bisa langsung dicek aja. Untuk bahan pendamping lainnya, di sini aku punya jarum, ada lem tembak, gunting, dan jangan lupa jarum jahit. Dan yang terakhir adalah pita. Untuk yang pertama aku siapin kain putih dan aku ukur sesuai ukuran gardus, tetapi aku lebihin 10 cm. Kemudian lipat semua sisi kain dan jangan lupa dipakein jarum biar kainnya itu nggak mudah copot. Di lipatan kedua pasti akan terbentuk segitiga di bagian ujungnya. Setelah terbentuk, aku akan mulai langsung jarumin dari bagian bawah ke bagian atas. Aku jaruminnya itu aku pepetin aja sama bagian gardus di dalamnya supaya ketika dijahit nanti itu ukurannya pas dan juga rapi. Lanjut untuk ke sisi yang lainnya, aku lakukan hal yang sama yang barusan aku lakuin. Aku pakaiin jarum dan jangan lupa di setiap segitiganya itu aku bentuk dan aku pakaiin jarum juga. Ini dia kain yang udah selesai aku bentuk menggunakan jarum. Dan kemudian aku bakal potong sisa kain segitiga itu karena memang nggak digunain lagi. Setelah selesai digunting, aku tinggal keluarin aja kainnya dari gardusnya dan mulai ke proses menjahit. Jadi aku bakal jahit setiap sisinya, aku lurusin sama si jarumnya.
Dan ini adalah proses yang paling seru banget menurut aku, karena baru pertama kali aku bikin DIY dan ini jahit sendiri. Tapi aku saranin sih ke kalian, misalkan kalian itu punya mesin jahit, mending pakai mesin jahit aja. Two hours later. Setelah melewati proses yang panjang tadi, aku langsung aja masukin kainnya ke dalam gardus. Aku ukur dan aku lipet ke bagian luar. Lah inilah tujuan aku kenapa aku harus melebihkan 10 cm, yaitu agar di bagian luarnya itu bisa lebih. Untuk merapikan tepi kain, aku lipat 2 lipatan seperti ini. Dan kemudian aku mulai jahit kembali tepi kain sampai rapi. Sekarang mulai masuk untuk tahap yang kedua. Ini aku langsung aja lilitin si tali medungnya itu menggunakan lem tembak, dan aku bakal lilitin tali medungnya itu ke seluruh bagian luar gardus. Untuk bagian ini aku skip aja prosesnya, karena kalau aku masukin semuanya di video ini bakalan penuh dan panjang banget video aku, karena memang prosesnya selama itu. Di tengah perjalanan akhirnya aku mendapatkan bantuan dari suami aku. Dia ngelemin dan aku yang nempelin si tali mendungnya biar cepet selesai. Untuk sekilas memang belum kelihatan cantik karena memang baru setengah yang aku pasangin tali, tapi jelas banget perbedaannya antara gardus yang belum dipasang tali sama yang sudah. Itu memang lebih bagus yang sudah dipasang tali. Jadi ini dia hasilnya, si gardus yang udah dililitin pakai tali, bener-bener full tali, jadi terlihat lebih cantik. Kemudian mau aku pasang kainnya terlebih dahulu. Jangan lupa ditambahin pita biar tampilannya itu bisa makin cantik. Untuk keranjang yang kedua, di sini aku pakai kain goni, dan untuk ukuran kita sesuaiin aja sama ukuran gardus, nggak perlu dilebihkan 10 cm karena nanti juga bakal ketutup sama bagian dalam kardus yang akan ditekuk keluar. Ini sebenarnya prinsipnya sama aja sih untuk pengganti dari tali serat alam. Prosesnya ini juga masih sama kayak keranjang yang pertama, tinggal dilipat aja ke 4 sisinya, kemudian dikasih jarum biar nggak copot-copot. Sebenarnya sih gampang aja karena kita tinggal jahit untuk di bagian tiap pojokannya.
Setelah selesai dijarum semuanya, tinggal kita gunting bagian segitiga yang enggak kepakai. Setelah selesai, tinggal langsung dicopot aja kain goninya dari gardusnya. Langsung masuk ke proses jahit. Kalau untuk jahit kain goni, aku saranin mending pakai tangan aja karena ternyata bahannya memang tebel. Setelah selesai jahit, kita langsung balik aja kain goninya karena yang ada jahitannya itu mau aku balik untuk bagian dalam biar nggak kelihatan. Kemudian langsung aku pasangin ke gardusnya. Ini posisinya udah aku balik ya. Untuk masukin si kain goninya ini, aku posisikan gardusnya itu terbalik biar ketika masukin kainnya itu aku bisa masukin dari atas, biar ngerapiinnya itu juga gampang. Kemudian aku potong sisa-sisa pinggiran kain goni yang benangnya itu keluar-keluar biar kelihatan lebih rapi. Biar kain goninya itu nggak berantakan atau nggak copot-copot dari si gardusnya, aku pakaiin lem tembak biar makin kuat. Ini aku lem di setiap bagian atas kain. Aku itu lem semua sampai 4 sisinya. Setelah selesai, kini aku tinggal ngasih kain untuk bagian dalamnya yang warnanya putih. Ini pembuatannya sama aja kayak keranjang yang pertama, karena keranjangku dua-duanya itu sama, pakai kain dalam yang berwarna putih. Dan untuk finishing bisa ditambahin pita.